Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anija Rima Lestari dari kelas RA8 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Dengan adanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari, yaitu yang ke-1 ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga masalah ekonomi, yang keempat teori permintaan dan penawaran, yang kelima ada teori produksi. Untuk selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu tentang konsep dasar ekonomi mikro. Definisi ruang lingkup ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan, termasuk ruang lingkup lebih kecil. Ekonomi makro adalah mempelajari perekonomian secara keseluruhan, yang itu termasuk ruang lingkup lebih luas. Di sini ada masalah pokok ekonomi, yaitu ada 6. Yang ke-1 kemiskinan, yang kedua ketimpangan ekonomi, yang ketiga pengangguran, yang keempat pertumbuhan ekonomi rendah, yang kelima ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan yang keenam akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Di sini ada perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam ruang lingkup, ekonomi mikro lebih sempit, sedangkan ekonomi makro lebih luas. Dalam teori, mikro membahas teori harga, produksi, dan pasar, sedangkan makro membahas kebijakan fiskal, moneter, hubungan dengan faktor sosial, hukum, budaya, dan politik. Di dalam pembahasan, mikro membahas aspek ekonomi secara terkhusus, sedangkan makro membahas pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari materi ini yaitu konsep dasar ekonomi mikro termasuk definisi, pernyataan, alat analisis, dan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Melalui pemahaman ini, pembaca akan lebih siap untuk menghadapi masalah pokok ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel tersebut. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan. Faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Di sini ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang ke-1 ada permintaan elastis, yaitu terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu terjadi apabila perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Yang ketiga ada permintaan elastis unitary, yaitu terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Yang keempat ada permintaan inelastis sempurna, yang terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Yang kelima ada permintaan elastis sempurna, yang terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang ke-1 ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaannya juga bakal kian besar. Yang kedua ada jumlah penggunaan barang dan jasa.
Jumlah barang merepresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa, semakin besar elastisitas permintaannya. Yang ketiga ada pengeluaran atas barang dan jasa. Semakin besar presentasi pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaannya cenderung semakin tinggi. Yang keempat ada intensitas kebutuhan. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa sangat besar, berpengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim. Yang kelima ada masa penyesuaian semakin lama. Waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, permintaannya akan kian elastis. Yang keenam ada pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan penduduk punya pengaruh kuat terhadap elastisitas permintaan barang atau jasa. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang kesatu ada jumlah persediaan. Yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Yang keempat ada daya tahan penyimpanan. Yang kelima ada sifat perubahan biaya produksi. Dan yang keenam ada kemudahan produsen baru memasuki pasar. Materi ini yaitu elastisitas dalam ekonomi mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu seperti harga, pendapatan, dan harga barang lain. Elastisitas pendapatan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan permintaan barang. Elastisitas permintaan menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga barang. Materi yang ketiga ada masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha maupun pejabat publik. Masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi manusia dalam kehidupannya. Ada kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Di sini ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang sering muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Di sini terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Di sini ada beberapa masalah pokok ekonomi yang umum dihadapi. Yang kesatu ada kemiskinan, yang kedua ada ketimpangan ekonomi, yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi yang rendah, yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis, dan yang keenam ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Di sini ada perbedaan masalah ekonomi klasik dan modern. Perbedaan masalah ekonomi klasik di sini ada tiga, yaitu produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan, mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua ada konsumsi, menyangkut kegiatan, menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Dan yang ketiga ada distribusi, menyangkut kegiatan, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Di sini juga ada perbedaan ekonomi modern, ada tiga, yaitu what, apa, atau berapa. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Yang kedua ada how atau bagaimana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknis apa yang digunakan. Misalnya, harus mempertimbangkan metode atau teknologi apa yang harus digunakan untuk memproduksi suatu barang. Dan yang ketiga ada for whom, untuk siapa.
Pertanyaan selanjutnya yang terjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang ke satu ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada modal kerja, yang keempat proses distribusi, dan yang kelima tingkat konsumsi. Masalah ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Setiap negara akan menghadapi masalah ekonomi modern. Selama ketersediaan sumber daya tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka masyarakat harus membuat pilihan. Di sini ada contoh masalah pokok ekonomi modern. Yang ke satu ada ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Salah satu masalah utama dalam ekonomi modern adalah ketimpangan yang semakin membesar antara kelompok-kelompok masyarakat. Beberapa individu atau kelompok memiliki pendapatan dan kekayaan yang sangat besar, sementara banyak orang yang lainnya masih hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Yang kedua ada pengangguran. Yang ketiga perubahan iklim dan lingkungan. Yang keempat ketahanan energi, dan yang kelima ada globalisasi dan ketidakpastian. Kesimpulan dari ini yaitu masalah ekonomi adalah isu yang kompleks dan multimediasional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Pemerintahan memiliki peran utama dalam memberantas masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang efektif. Materi yang keempat ada teori permintaan dan penawaran. Di sini ada definisi permintaan dan kurva permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Yang kedua ada kurva permintaan. Dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang berada di berbagai tingkat harga. Di sini ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka seperti perubahan harga, perubahan pendapat, substitusi komplement, barang normal versus barang inferior, dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain yang ke satu, harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang yang bersangkutan. Yang kelima, harga barang lain yang berkaitan. Yang keenam, waktu. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Dan yang kedelapan, ramalan masa yang akan datang. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Harga barang lain terdiri dari barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Barang pengganti, suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Dan barang pelengkap yaitu apabila suatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya. Dan barang netral adalah barang yang tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang lain.
Lalu, pendapatan para pembeli terdiri dari barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Yang kedua ada barang esensial, adalah barang yang sangat penting, artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan yang ketiga ada barang normal, sesuatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yang keempat ada barang mewah. Jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi, termasuk dalam golongan ini. Di sini ada definisi penawaran dan kurva penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas data real mengenai hubungan tingkat barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau supply schedule. Di sini ada efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang kesatu ada harga barang lain. Yang kedua ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang ketiga ada tujuan perusahaan, dan yang keempat ada tingkat teknologi. Kesimpulan dari materi ini adalah dari sini kita sudah melihat bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Permintaan sendiri merupakan jumlah barang yang diminta pada jumlah dalam waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dalam dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Yang ketiga ada teori perusahaan modern. Teori ini memperhitungkan aspek lain seperti manajemen, struktur pasar, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Di sini ada teori produksi dalam ilmu ekonomi yang membahas hubungan antara input, faktor produksi, dan output yang dihasilkan. Konsep utama dalam teori ini adalah fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam jumlah input memengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Yang kesatu ada hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Teori ini menyatakan bahwa jika input variabel terus ditambahkan ke input tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Yang kedua ada skala produksi. Skala produksi merujuk pada bagaimana perubahan proporsional dalam semua input memengaruhi output. Ada 3 jenis skala produksi. Yang ke-1 ada skala hasil meningkat, yang kedua ada skala hasil konstan, dan yang ketiga ada skala hasil menurun. Di sini ada faktor-faktor produksi. Yang ke-1 ada land atau tanah, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Contohnya, lahan, pertanian, tambang, dan sumber air. Yang kedua ada tenaga kerja atau labor, merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada modal atau kapital, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang keempat ada kewirausahaan, merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil resiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Kesimpulan dari materi ini yaitu teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan dan faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Baik, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dan dalam penyebutan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.